Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Melalui channel YouTube ini kami mau menyampaikan penjelasan tema yang ditetapkan oleh pimpinan HKBP sesuai dengan Almanak HKBP di bulan Mei tahun 2022 ini. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, sebentar kami mau mendengarkan penjelasan tema yang didasarkan kepada firman-Mu. Sebagaimana ditetapkan di HKBP, di setiap bulan ada tema bulanan untuk menerangi seluruh pelayanan di gereja HKBP dalam satu bulan tersebut. Berikanlah hikmat kepada kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, siaran ini atau program ini sesuatu yang baru dan pertama sekali dilakukan, kalau saya boleh sebut secara khusus di HKBP Tanjung Priuk. Ini adalah ide atau gagasan yang sangat luar biasa dari seksi produksi video dan kreatif atau Priuk Kreatif, di mana setelah memperhatikan almanak gereja kita HKBP, di setiap bulan ada tema yang menjadi dasar atau yang menerangi pelayanan sepanjang satu bulan tersebut. Saya katakan ini ide yang sangat luar biasa, karena saya sendiri sebagai seorang pendeta HKBP yang sudah melayani 24 tahun, baru kali ini mendapatkan ide dari anak-anak muda gereja kita setelah mereka membaca almanak, lalu menemukan bahwa di setiap bulan ada tema yang dituliskan di almanak, dan mereka bertanya kepada saya apa maksud daripada tema yang ada setiap bulan di almanak tersebut. Sesuai dengan yang telah saya peroleh dari para guru saya atau para senior saya, pendeta HKBP yang pernah membimbing saya, lalu saya mencoba memberi jawab kepada anak-anak muda tersebut. Sekali lagi, pertanyaan mereka adalah karena kecintaan mereka terhadap gereja kita HKBP. Dan ini yang membuat saya sangat bergembira, sangat antusias dengan pertanyaannya itu. Jawaban saya adalah bahwa di gereja kita HKBP, satu tahun itu seperti misalnya tahun 2022 ada orientasi pelayanan yang disebut dengan tahun kesehatian. Tema besarnya tertulis sebagaimana di almanak gereja kita persis di tanggal 1 Januari, dan itulah yang menjadi khotbah Opieforus HKBP khusus tahun 2022 ini, diambil dari Wahyu 21 ayat 1 sampai 6a yang diberi judul Allah adalah Alfa dan Omega, atau Allah adalah yang awal dan yang akhir. Tema besar tersebut lalu dibagi menjadi 12 sesuai dengan jumlah bulan dalam satu tahun. Makanya setiap bulan ada tema dari Januari sampai dengan bulan Desember. Dari setiap tema bulanan tersebut diturunkan lagi menjadi 4 sampai 5 topik. Sebab setiap bulan ada 4 atau 5 minggu.
Itu sebabnya kita juga melihat di almanak kita, setiap hari Minggu ada topik minggu. Itulah yang dikhotbahkan oleh para pengkhotbah, yang menjadi bekal kekuatan kita sesuai dengan nas firman Tuhan, baik evangelium maupun epistel. Itulah yang menuntun kita dalam kehidupan kita satu minggu dan juga di dalam pelayanan kita di gereja. Dan topik per minggu itu diturunkan lagi. Itulah yang disebut dengan ayat harian, dari Senin sampai dengan hari Sabtu. Jadi saudara-saudara, kalender liturgi agenda HKBP begitu tersusun dengan sangat baik dan memiliki maksud untuk menuntun perjalanan kerohanian kita, perjalanan hidup kita sebagai orang beriman di dalam kehidupan kita di dunia ini, agar kita mengalami pertumbuhan iman, agar kita terus berkembang di dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan itulah kita memperoleh hikmat Allah untuk menjalani hari-hari kehidupan kita di dunia ini. Secara khusus saudara-saudaraku, di bulan Mei di almanak kita tema yang ditetapkan adalah sukacita sumber kekuatan. Sukacita sumber kekuatan. Dan itu dibagi kepada 5 topik setiap minggu, karena ada 5 minggu selama bulan Mei. Di minggu pertama tanggal 1 Mei topik adalah percaya kepada Tuhan. Di minggu kedua topik pelayanan atau topik khotbah adalah kuasa Tuhan yang menghidupkan. Di minggu ketiga bernyanyilah bagi Tuhan. Di minggu keempat bertekun dalam doa. Dan di minggu kelima menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Setiap topik itu disesuaikan juga dengan nama dari hari Minggu itu. Saudara-saudaraku, tema bulan Mei seperti saya sebutkan tadi adalah sukacita sumber kekuatan. Dan itu didasarkan pada Amsal 15 ayat 13. Disebutkan di sana, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Nah, sini tentu sangat sering kita dengar, baik oleh mereka yang misalnya saja mengadakan perkunjungan ke rumah sakit atau membesuk warga jemaat yang sakit, lalu untuk menambah semangat, menghibur dari pasien atau warga jemaat yang sakit tersebut, maka diucapkan hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Saudara-saudaraku, tentulah kita semua menginginkan hidup kita gembira. Tentulah kita ingin bersukacita di dalam kehidupan kita. Kalau ada orang yang ingin menderita, ingin susah, ingin sedih, maka secara psikologis perlu kita pertanyakan. Memang pernah kita dengar istilah masohitis, dalam istilah psikologi kurang tepatnya yang disebut adalah orang-orang yang menyukai penderitaan di dalam kehidupannya. Secara umum manusia tidak ingin menderita, tidak ingin susah, tidak ingin mengalami hal-hal yang buruk dalam dirinya.
umat manusia, saya, saudara-saudara, keluarga kita menghendaki dan mengharapkan agar boleh menjalani hidup dengan gembira, menemukan hal-hal yang membuat dia gembira, yang membuat dia senang, yang membuat dia bersuka cita di tengah-tengah kehidupannya. Dan tentu saudara-saudara, banyak hal yang membuat kita bergembira faktanya di tengah-tengah kehidupan kita ini. Tak kita pungkiri saudara-saudaraku, ada dua gendang katanya dalam hidup ini. Gembira, susah, senang, sedih, berduka, sukacita. Dan apa yang menyebabkan kita bergembira, senang, dan sukacita? Bisa karena keluarga kita hidup harmonis, kebutuhan kita tercukupi, sandang pangan tersedia. Boleh juga karena anak-anak yang berhasil baik di dalam studinya, anak-anak yang patuh, taat kepada para orang tuanya, yang rajin di rumah, rajin juga ibadah ke gereja, atau juga yang menjunjung nilai-nilai di tengah-tengah kehidupan, baik di keluarga, baik di masyarakat, punya attitude atau etika, sikap hidup yang baik, yang anak-anak berhasil dalam studi, berprestasi, atau juga meraih pekerjaan, atau dia bisa mempunyai jodoh pasangan hidupnya. Ada juga kegembiraan kita karena kesehatan kita yang selalu terjaga. Ada juga karena pekerjaan, karena usaha, karena nafkah pencaharian hidup kita yang terus berjalan dengan baik. Banyak hal yang membuat kita bersukacita, bergembira. Termasuk juga karena relasi kita, hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudaraku, hal-hal tersebut yang membuat kita bergembira itulah yang disebut dengan berkat secara jasmani, berkat secara dunia. Karena itu memang kebutuhan hidup kita. Sepanjang kita hidup di dunia ini, tentu hal-hal yang saya sebutkan tadi tidak akan pernah lepas dari diri kita. Karena itu kalau ada satu hal saja dari yang saya sebut tadi, keluarga, kesehatan, anak-anak, usaha, pekerjaan, hubungan, relasi dengan orang-orang atau pihak-pihak lain terganggu, maka pasti kita akan sedih. Pasti ada kesusahan atau beban pikiran di dalam diri kita. Karena itu saudara-saudaraku, melalui tema bulanan ini yang didasarkan pada firman Tuhan Amsal 15 ayat 13 tadi, kita diajak untuk memiliki hati yang gembira, dan itu senantiasa. Tidak didasarkan kepada hal-hal duniawi saja atau berkat-berkat secara kedagingan saja. Karena apabila kegembiraan kita hanya didasarkan kepada berkat-berkat duniawi, saya sebut tadi, pasti kita kecewa kalau hal itu tidak kita peroleh. Pasti kita akan merasa iri, cemburu bila melihat teman-teman kita, saudara-saudara kita, atau orang-orang yang di sekeliling kita dapat memperoleh apa yang kita kehendaki, apa yang kita rindukan, sementara kita masih belum memperolehnya. Dan kita pun akan susah, bisa stres, bisa merasa minder, bisa merasa malu, atau merasa
tidak seberuntung dari kawan-kawan, dari orang-orang yang di sekitar kita tersebut. Karena itu saudara-saudara, kalau kita mengacu kepada firman Tuhan, apa sih sebenarnya yang membuat kita bersuka cita? 1 Tesalonika 5 ayat 16 sangat jelas dikatakan oleh firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Senantiasa. Kalau disebut senantiasa itu berarti sepanjang waktu. Di setiap tempat, di setiap waktu, dalam situasi kondisi yang bagaimanapun, kita diarahkan, diingatkan oleh firman Tuhan untuk bersukacita. Mungkin kita bertanya, loh, bagaimana saya bersukacita sementara saya tidak seberuntung orang lain? Bagaimana saya bisa bersukacita? Saya sedang memikirkan anak-anak saya. Bagaimana saya bersukacita sementara kondisi fisikku masih kurang stabil atau kurang sehat? Dan masih banyak lain pertanyaan kita. Bersukacita senantiasa diarahkan dan diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita adalah karena satu hal yang sangat luar biasa yang melebihi daripada berkat-berkat kedagingan tersebut. Apa itu? Bersukacita karena berkat rohani. Apa berkat rohani yang telah kita peroleh? Berkat rohani sebenarnya banyak. Firman Tuhan, pengampunan atas dosa-dosa, penebusan kita di dalam Yesus Kristus. Berkat rohani juga keselamatan, akan kehidupan yang kekal, akan tempat dalam kerajaan surga. Itulah berkat-berkat rohani. Dan ini yang membuat kita bersukacita. Sebab itu semua tidak akan lekang, tidak akan habis, tidak akan berakhir. Kalau harta duniawi, kesehatan, pekerjaan, usaha, anak-anak, itu bisa berakhir. Itu bisa hilang dari diri kita. Tapi berkat rohani, firman Allah, pengampunan dosa, penebusan, hidup baru, keselamatan, kehidupan yang kekal, tempat dalam kerajaan surga, kasih Allah itu tidak akan pernah berakhir. Inilah yang membuat kita bergembira, membuat kita selalu bersukacita, seperti dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini. Makanya dikatakan hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Membuat muka berseri-seri. Bayangkan saja muka yang berseri-seri, memancarkan bagaimana aura di dalam diri kita. Muka yang berseri-seri, walaupun mungkin ada yang masih menyesakkan kita, ada yang masih beban dalam diri kita, tetapi ketika muka berseri-seri, orang juga akan memandang optimis, orang juga akan kagum dengan kita. Muka yang berseri-seri, saudara-saudaraku, maka akan membuat kita untuk mempunyai hubungan yang baik dengan setiap orang yang berinteraksi, yang bertegur sapa dengan kita. Coba kalau muka kita murung, coba kalau muka kita selalu sedih. Orang kalau iba kepada kita masih baik, tapi ketika orang lain melihat muka kita murung, melihat muka kita kurang bersahabat, orang akan menjauh dari kita, orang menghindar dari kita, orang takut kepada kita. Akibatnya ada sesuatu yang perlu, ada hal-hal yang hendak kita kerjakan, yang sebenarnya berguna untuk kita, untuk keluarga kita, menjadi tidak tercapai atau menjadi tidak terlaksana.
Tapi ketika kita wajah berseri-seri, wajah yang gembira, maka orang lain tidak akan sungkan untuk menegur sapa kita, tidak akan sungkan untuk mendekati kita, tidak akan enggan untuk mengajak kita berbicara, mengajak kita berdiskusi. Sehingga ada hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kita sebelumnya. Justru karena sudah ada komunikasi, ada dialog, ada percakapan, ada hubungan yang mesra, yang baik, maka berkat-berkat itu pun bisa terjadi atau bisa kita peroleh di luar daripada pikiran kita sebelumnya. Nah, karena itu saudara-saudaraku, sukacita sumber kekuatan, baik di dalam ketika kita sedang menghadapi masalah. Kenapa? Karena sukacita itu memberi semangat. Sukacita itu membawa kegembiraan. Sukacita itu membuat kita bergairah. Sukacita itu membuat kita optimis. Sukacita itu melahirkan pengharapan di dalam diri kita. Itulah kekuatan kita. Kalau kita sudah optimis, sudah berpengharapan, sudah bersemangat, sudah bergairah menjalani hidup ini, niscaya Tuhan akan menolong kita. Bagaimana kita mau memperoleh sesuatu yang baik dalam diri kita kalau kita tidak bersemangat dan bergairah? Contoh kecil saja saudara-saudara, saya sering mengalami ketika misalnya ada gangguan kesehatan, apakah flu, pilek, batuk, sebenarnya bisa membuat kita lemas, bisa membuat kita seperti turun semangat, tidak bergairah. Tetapi ketika kita mengatakan enggak, saya harus semangat, saya harus kuat, penyakit itu pun bisa hilang dengan sendirinya atau segeranya lepas dari diri kita. Harus kita lawan. Nah, itulah sebabnya saudara-saudaraku, dikatakan sukacita sumber kekuatan, terlebih sukacita karena firman Tuhan, karena berkat-berkat rohani yang sudah dinyatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kepedihan manusiawi, kita mengalami kepedihan, pedih mungkin karena perilaku, sikap, perbuatan, pengkhianatan orang lain. Pedih karena anak-anak melakukan hal-hal yang membuat kita, keluarga kita, seperti ada aib, noda. Pedih karena anak-anak tidak peduli. Atau pedih karena kita kehilangan terlebih orang-orang yang kita kasihi. Kalau itu yang terus ada di dalam diri kita, itu akan membuat hidup kita terpuruk. Itu akan membuat kita semakin susah. Itu sebabnya firman hari ini atau tema bulan ini, sukacita sumber kekuatan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Karena itu saudara-saudaraku, marilah oleh karena tuntunan firman Tuhan ini, supaya kita terus menjaga, menata, mengelola hati kita, pikiran kita, jiwa kita, keseluruhan hidup kita, supaya jangan kegembiraan itu lepas, jangan kegembiraan itu tercabut, tetapi supaya sukacita selalu menaungi, memenuhi hati, pikiran, jiwa, dan seluruh kehidupan kita. Maka Tuhan pun akan dengan wajah berseri-seri memberkati kita dalam kehidupan kita, kehidupan rumah tangga, pekerjaan, usaha, kesehatan, dan kehidupan apapun di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu. Kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk berkat rohani yang telah tersedia bagi kami. Firman-Mu, kehidupan baru di dalam anugerah-Mu yang begitu besar, kasih setia-Mu memelihara hidup kami, menebus kami, mengampuni kami, dan menjanjikan akan kehidupan yang kekal bagi kami.
Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami sangat bersyukur untuk ide kreatif dari anak-anak-Mu, anak-anak muda gereja. Oleh karena kecintaannya kepada gereja-Mu HKBP, agar seluruh pelayanan di gereja HKBP boleh berjalan dengan baik. Melalui program ini, penjelasan akan tema bulanan menjadi tugas tanggung jawab yang dilakukan oleh gereja-Mu HKBP Tanjung Priok. Terpujilah Engkau kekal selamanya, berkatilah kami semua, berkatilah pelayanan yang diselenggarakan oleh gereja-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Pujilah jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu. Allahku patutlah kuagungkan sepanjang Dia yang beri, Dia ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Jangan engkau bertaruhkan nasib